Sejarah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, bertepatan dengan diadakannya Pertemuan Pemuda Indonesia yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Pada Sumpah Pemuda tersebut, terdapat butir ketiga yang menyebutkan bahwa para pemuda akan mengangkat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Berawal dari peristiwa tersebut, pada 18 Agustus 1945, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebelumnya berasal dari bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara. Bahasa Melayu dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Saat itu, bahasa Melayu digunakan juga sebagai bahasa perdagangan oleh para pedagang dari luar Nusantara. Pertama, bahasa berfungsi sebagai jembatan untuk memfasilitasi komunikasi antar etnis di Indonesia yang memiliki 1.340 suku dan 718 bahasa daerah di 17.500 pulau. Yang kedua, Indonesia memiliki status sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Secara internasional, bahasa Indonesia dituturkan oleh sekitar 3,52% populasi global. UNESCO merupakan organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan PBB, serta berkontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerjasama internasional di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, komunikasi, dan informasi. UNESCO sendiri mempromosikan pertukaran pengetahuan dan aliran bebas ide untuk mempercepat saling pengertian dan pengetahuan yang lebih sempurna tentang kehidupan satu sama lain. Program UNESCO berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan dalam Agenda 2030 yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2015. Selanjutnya, bahasa resmi UNESCO. Adapun 9 bahasa lain yang diakui, yaitu bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Badan khusus PBB yang membidangi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan ini menetapkan bahasa Indonesia melalui resolusi berjudul Recognition of Bahasa Indonesia as an Official Language of the General Conference of UNESCO. Pada hari Senin 20 November 2023, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi UNESCO atau the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization di markas besar UNESCO Paris, Prancis. Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis, Andorra, Monaco, Muhammad Omar, menyatakan penetapan tersebut menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 yang diakui Konferensi Umum UNESCO. Alasan ditetapkannya, Kementerian Pendidikan Budaya, Riset dan Teknologi menyebut ada 143.000 pembelajar aktif bahasa Indonesia dan penutur asing yang menunjukkan tingginya minat orang asing belajar bahasa Indonesia. Jumlah penutur bahasa Indonesia di Indonesia diperkirakan ada sebanyak 269 juta orang, sementara di Asia Tenggara mencapai 5,2 juta orang dan di negara lain tak kurang dari 4 juta orang. Bahasa Indonesia juga berkembang dan dipelajari di sejumlah negara seperti Australia, Jepang, Cina, Rusia, Jerman, Belanda, Korea Selatan, Spanyol, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat. Bahasa Indonesia pun dinilai dapat menjadi bahasa pemersatu, setidaknya untuk di kawasan Asia Tenggara. Pendapat yang pertama, seluruh masyarakat Indonesia, termasuk mahasiswa, seharusnya bangga dengan adanya kabar bahwa bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi UNESCO. Dengan itu, bangsa Indonesia mendapat pengakuan dari negara-negara lain. Yang kedua, dengan ditetapkannya bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi UNESCO dapat membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia itu sendiri, seperti menguatkan martabat bahasa Indonesia di keadaan global. Yang ketiga, dapat mewujudkan cita-cita bangsa agar bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional yang dikenal oleh seluruh dunia. Dan yang terakhir, dapat menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa tingkat nasional dan internasional di dunia.